Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Mahmud dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tajwid, yang mana kita akan berfokus pada hukum nun mati dan tanwin, yaitu tentang izhar. Simak sampai akhir ya videonya. Seperti yang kita ketahui, dalam membaca Al-Quran tentunya kita harus sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan cara bacanya seperti apa. Meskipun kita tidak mengetahui tajwidnya, setidaknya kita harus mengetahui bagaimana cara membaca ayat-ayat atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada hukum nun mati dan tanwin, tepatnya pada izhar. Apa sih izhar menurut bahasa, menurut istilah, dan izhar dalam hukum nun mati dan tanwin? Mari kita bahas. Bisa lihat di sebelah sini. Sebelum masuk ke pembahasan tentang izhar, kita harus mengetahui dulu hukum nun mati dan tanwin itu ada berapa. Hukum nun mati dan tanwin itu semuanya ada 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, dan yang keempat ada itlaq. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang izhar. Apa sih izhar menurut bahasa? Izhar menurut bahasa adalah segala sesuatu yang jelas. Contohnya, baju ini terlihat jelas, maka itu dinamakan izhar. Suara saya terdengar dengan jelas, maka suara saya itu izhar. Penonton semua yang menonton video ini bisa dengan jelas menonton videonya, maka video ini adalah video yang izhar, video yang jelas. Jadi segala sesuatu yang jelas itu dinamakan izhar secara bahasa. Yang kedua, ada izhar menurut istilah. Apa sih izhar menurut istilah? Izhar menurut istilah di sini adalah mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya dengan tidak memakai dengung. Jadi, saya ulangi bahwa izhar menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya atau dari makhrajnya dengan tidak memakai dengung. Oke, itu pengertian tadi menurut bahasa dan menurut istilah. Lalu dalam hukum nun mati dan tanwin, apa sih izhar itu? Dalam hukum nun mati dan tanwin, izhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf halaq, maka disebut izhar halqi. Oke, jadi izhar dalam hukum nun mati dan tanwin apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf halaq, maka disebut izhar halqi. Nah, tentunya akan timbul pertanyaan selanjutnya. Lalu huruf-huruf halaq itu yang mana? Yang 6 itu yang mana? Di sini kita akan bahas. Huruf halaq itu semuanya ada 6. Yang pertama, kita bahas dulu tentang hamzah. Hamzah merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Maka, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, itu harus dibaca dengan izhar, harus dibaca dengan jelas. Kita ulangi, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka itu harus dibaca dengan izhar, dengan jelas, tanpa ada dengung sama sekali. Contohnya dalam kalimat man amana, kalimat man amana itu tidak boleh dibaca dengan dengung karena nun mati bertemu dengan hamzah yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Contoh lain dalam bentuk tanwin seperti hasidin idza hasad, hasidin idza hasad, hasidin idza hasad, itu tanwinnya tidak boleh dibaca dengan dengung karena tanwin bertemu dengan hamzah yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Yang kedua, ada huruf ha dhamir. Ha dhamir, ha yang bulat, itu merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Jadi, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha dhamir, maka itu nun mati dan tanwinnya harus dibaca dengan jelas tanpa menggunakan dengung sama sekali. Contoh seperti dalam kalimat yanhauna. Kalimat yanhauna, nun sukun tidak boleh dibaca dengan dengung karena nun sukun bertemu dengan ha yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Contoh lain dalam bentuk tanwin seperti kalimat qaumin had. Kalimat qaumin had, tanwin tidak boleh dibaca dengan dengung, harus dibaca dengan jelas karena tanwinnya bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf halaq, yaitu ha dhamir. Yang ketiga ada ain. Ain merupakan salah satu dari ke-6 huruf halaq. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf ain, maka harus dibaca dengan jelas tanwin dan nun sukunnya. Tidak boleh memakai dengung sama sekali. Contohnya seperti kalimat min alaq. Min alaq. Kalimat min alaq, nun sukunnya tidak boleh dibaca dengan dengung, tidak boleh berdengung, harus dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ain yang merupakan salah satu dari huruf halak yang 6. Contoh lain dalam bentuk tanwin seperti kalimat sami'un alim. Sami'un alim. Kalimat sami'un alim, tanwinnya tidak boleh dibaca dengan dengung karena tanwinnya bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf halak, yaitu ain. Huruf keempat itu adalah kha. Kha merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak yang ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan kha, maka harus dibaca dengan jelas, tidak boleh memakai dengung. Contohnya seperti kalimat waliman khafa. Waliman khafa. Waliman khafa, nun mati tidak boleh dibaca dengan dengung karena nun mati bertemu dengan kha yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak. Contoh dalam bentuk tanwin seperti kalimat wujuhun yauma idzin khashi'ah. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Idzin khashi'ah, tidak boleh tanwinnya dibaca dengan dengung karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, yaitu kha. Yang kelima adalah dhin. Dhin merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak yang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf halak, itu harus dibaca dengan jelas, harus dibaca dengan idhar, tidak boleh memakai dengung. Contohnya seperti kalimat min ghairi. Min ghairi. Kalimat min ghairi, nun mati tidak boleh dibaca dengan dengung karena nun mati bertemu dengan lin, yaitu salah satu dari ke-6 huruf halak. Contoh dalam bentuk tanwin seperti kalimat aliman ghafura. Aliman ghafura. Kalimat aliman ghafura tidak boleh dibaca dengan dengung karena tanwin bertemu dengan lin yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak. Yang keenam ada ha. Ha merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak yang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha harus dibaca dengan jelas, tidak boleh memakai dengung sama sekali. Contohnya seperti kalimat min hadid. Min hadid. Kalimat min hadid tidak boleh dibaca dengan dengung karena nun sukun bertemu dengan ha yang merupakan salah satu dari ke-6 huruf halak. Contoh dalam bentuk tanwin seperti ghafurun halim. Ghafurun halim. Kalimat ghafurun halim tidak boleh dibaca dengan dengung, tapi harus dibaca dengan jelas karena tanwin dhammah di sana bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, yaitu ha. Sekian pembahasan izhar pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Kurma IT untuk mendapatkan ilmu-ilmu seputar Islamic and Technology lainnya. Saya Nur Khalis Mahmud undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.